Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kita dapat bangun pada pagi hari yang indah dengan sukacita dan berkat Tuhan yang melimpah. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Untuk pagi hari yang indah ini, kami merasakan berkat Tuhan menjamah kami di setiap napas kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur dengan meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kami konsentrasi fokus pada apa yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan yang kami bawa di dalam anak-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini renungan kita berjudul Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita mengenal pernyataan tak ada yang abadi dalam dunia ini, semuanya akan hancur dan hilang lenyap. Namun ada beberapa kasus di mana orang berupaya untuk tetap muda dan tidak menjadi tua. Beberapa lainnya berupaya agar dapat hidup abadi. Kenyataannya, tidak ada manusia yang hidup abadi. Tidak ada yang dapat bertahan hingga kesudahan zaman. Lalu apakah yang akan tetap ada di masa depan? Ayat 2 menyebutkan isi penglihatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yaitu bahwa pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak dan menjulang tinggi. Kata akan dalam firman saat ini menunjuk pada sesuatu yang belum terjadi. Tetapi kata Ibrani haya yang digunakan dalam bentuk perfect memastikan bahwa hal tersebut telah terjadi seperti yang dilihat oleh Nabi Yesaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, gunung tempat rumah Tuhan menunjuk pada Bait Allah di Yerusalem yang memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Israel. Bait suci adalah tempat bangsa Israel berkumpul untuk menyembahnya serta diyakini sebagai simbol kehadiran Tuhan Allah. Gunung tersebut akan berdiri tegak. Nakon sama dengan abadi dan juga berdiri teguh dan menjulang tinggi. Disa sama dengan mengangkat, meninggikan tinggi. Pada masa mendatang, gunung ini tetap berdiri dan tidak tergoyahkan, menggambarkan bahwa Tuhan Allah satu-satunya yang akan tetap ada, berdiri, tidak runtuh, dan Dia membuat umatnya pun tetap ada
dan tidak hancur atau runtuh. Tidak ada kekuatan atau kuasa lain di luar Tuhan Allah yang akan tetap bertahan. Semuanya sia-sia. Hanya Dialah yang dapat dipercaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, oleh karena itu, maka segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kata berduyun-duyun menggunakan kata naharu yang secara metafora berarti gelombang. Bisa dibayangkan betapa banyak bangsa yang datang seperti gelombang kepada Tuhan Allah di rumahnya. Firman hari ini mengajak kita datang bersama-sama kepada Tuhan Allah, sebab kita telah menyaksikan perbuatan-perbuatannya dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dia adalah Tuhan Allah yang dapat diandalkan, yang kuat, kokoh, teguh, dan dapat dipercaya. Tidak ada kekuatan atau kuasa lain yang dapat dibandingkan dengannya. Hanya Dia satu-satunya Tuhan Allah yang berkuasa. Menghadapi berbagai situasi kehidupan, janganlah mencari pertolongan di luar Tuhan Allah. Datang dan percayalah sungguh-sungguh kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang berkuasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, ajarkan kami untuk tetap hidup percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah yang berkuasa dan dapat dipercaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.